Jadi kalau yang kami dapat dari guru tajwid kami dulu, hamzah adalah huruf alif yang kayak gini ya, alif yang berharokat. Nah, jadi harokat fathah, kasroh, dhammah itu disebut hamzah gitu. Hamzah. Kalau alif dia hamzah yang kayak gini, tapi nggak ada harokat atau sukun gitu ya. Halo, cek. Saya ulangi ya. Hamzah itu yang fathah, kasroh, dhamma. Kalau alif, hamzah yang Ya, sukun. Betul. sukun. Nah, gitu. Kurang lebih penjelasan simpelnya gitu. Kalau yang kami dapat dari guru tajwid kami dulu gitu ya. Ya gitu. Hamzah. Cuman untuk mempermudah, jadi ada kayak dua simbol gitu ya. Simbol pertama tuh yang kayak gitu tuh, yang kayak huruf ya tapi nggak ada Iya. ekornya. Simbol kedua yang ya berdiri tegak gitu. Nah, gitu. Jadi untuk istilahnya seperti itu. Baik. Cukup insya Allah ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kang Mangga. Punten Kang, mumpung lagi direkam, boleh sekali lagi nggak tahu? Ta'awudz. Ya. Oh, baik, mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirra. Ra dia tafkhim. Seperti itu. Baik. Cukup insyaallah ya. Ya, langsung ke talaki ini berarti ya, al-kafirun. Baik, mangga mungkin boleh dibuka mushafnya agar sama-sama kita perhatikan tiap huruf yang kita baca. Surah Al-Kafirun. Enggak, sudah sedia mushafnya? Sampun, alhamdulillah. Surah Al-Kafirun, surah yang turun di Makkah. Surah ke-109. Nah. Repeat after me. Mangga diulang setelah kami selesai membacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mangga. Qul ya ayyuhal kafirun. Hati-hati jangan ayyuhal tapi ayyuhal gitu ya. Nah, di sana itu ada simbol alif gitu ya. Atau hamzah wasal. Ayyuhal ka. Jadi langsung ngalir dari ha ke huruf lam. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, gitu. Enggak, boleh diulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Hati-hati ada hamznya. Kafirun. Nah, gitu ya. Kami ingatkan vokal itu harus konsisten, jelas dia. A, I, U dia harus jelas. A-nya, I-nya, U-nya gitu ya. Jadi harus jelas di semua huruf ketika kita membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Baik, selanjutnya. La a'budu ma ta'budun.
berarti ada tambahan harokat. Kayak tadi, bukan ayyuhal, tapi ayyuhal. Nah, ini bukan ta, tapi ta gitu ya. Ta, la a'budu ma ta'budun. Ta, gitu ya. Bukan ta, tapi ta'budun. Mangga boleh diulang. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini huruf ta-nya masih syiddah, masih kuat. Salah satu sifat dari huruf ta adalah hams. Ada bocor dikit. Ta'budun gitu ya. Bukan ta'budun, tapi ta. Tati, tubat, bat, et gitu ya. Jadi tidak boleh et, tidak boleh ta, tapi ta. Gitu ya. Jadi tidak syiddah, melainkan hams gitu ya. Baik, selanjutnya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, mantap. Wala ana abidum ma abadtum. Enggak. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, gunnahnya sedikit ditambah lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Dumma. Kurang lebih 3 harokat atau 1,5 alif gitu ya. 3 harokat ditahan dulu, baru dilanjut. Wala ana abidum ma abadtum. Ma gitu ya. Jadi ditahan dulu gunnahnya. Boleh diulang? Enggak. Wala ana abidum ma abadtum. Alhamdulillah. Nah, ini ada hal yang unik lagi di sini. Dia terdapat huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta bertasydid ya. Nah, dibacanya langsung aja ke huruf ta. Jangan abadtum, tapi abadtum. Sampai mana tadi teh? Oh iya. Huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta bertasydid. Sebenarnya ini nggak perlu nggak pakai tasdid juga, nggak pakai tasydid, tanda yang kayak gitu kan. Itu bacanya udah harus dimasukin ke huruf ta-nya. Abadtum. Kenapa? Dalam kaidah ilmu tajwid ini disebut dengan idgham mutajanisain gitu ya. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama, akan tetapi sifatnya berbeda gitu ya. Nah, di sini dua hurufnya apa? Pertama huruf dal, kedua huruf ta. Huruf dal dengan huruf ta, dia makhrajnya sama. Di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas.
bertemu dengan insisipum bagian bukan insisipum ya, tapi insisifum itu. Kalau di Sunda insisipum, Kang. Dia makhrajnya sama, akan tetapi sifatnya berbeda. Nah, salah satu sifat yang berbeda apa? Contohnya huruf dal dia qalqalah gitu ya. Ada memantul, abad bukan itu contohnya tuh. Ad misal gitu ya. Ad. Kalau huruf ta dia hamas. Jadi ad bukan memantul tapi bocor. Kemudian huruf dal dia sifatnya syiddah, kuat. Berbeda dengan huruf ta, dia rokhawah, lembut. Ta gitu ya. Nah, jadi itu ketika ada dua huruf yang makhrajnya sama akan tetapi memiliki sifat yang berbeda, dia disebut dengan idgham mutajanisain. Lalu kalau hurufnya sama, dua hurufnya sama, contoh huruf mim dengan huruf mim gitu ya, itu disebut dengan idgham mithlain gitu ya. Apalagi contohnya banyak sebenarnya, ada selain dari huruf mim dia bertemu dua huruf yang sama gitu. Kemudian kalau makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda, dia mutaqaribain gitu. Nah, kalau itu insyaallah nanti untuk pembahasan lanjutannya. Baik, kita lanjut saja ke ayat selanjutnya, ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Enggak? Enggak? Masih mute suaranya. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Masya Allah. Antum. Ini dia contoh ikhfa ya. A'budu nama a'bud. Nah, ini juga pada lafaz ma'abud ma di sana hukumnya mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena terdapat huruf mad yakni ma gitu ya. Terus di depannya ada huruf hamzah dalam dua kalimat. Kenapa dua kalimat? Kalimat pertama adalah ma, kalimat kedua adalah a'bud gitu ya. Untuk cara mengetahuinya dari mana? Kita bisa lihat artinya gitu ya. Ma itu artinya apa? Kemudian a'bud artinya apa gitu ya. Tapi kalau misal al-ma'u artinya air, berarti dia madnya wajib gitu ya. Satu kalimat. Nah, takaran mad jaiz ini dia harus sama. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Kalau pertamanya udah 4 harokat, mad jaiz yang lainnya juga harus 4 gitu ya. Jadi gak boleh dicampur-campur. Gak boleh di awal 4, terus selanjutnya lagi mad jaiz dibacanya 2 harokat. Ada lagi yang lainnya dibacanya 5 harokat. Nah, gak boleh dicampur aduk gitu. Harus konsisten sesuai dengan awalan kita pakai mad jaiz berapa harokat gitu ya. Ma'a'bud berarti 4 harokat. Ma'a'bud berarti 5 harokat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, wala di sana juga mad jaiz harus sama dengan ma'a'bud, takaran panjangnya. Gitu ya. Nah, hati-hati juga karena ini merupakan surah yang bisa dibilang tricky gitu ya. Jadi hati-hati nggak selesai-selesai baca ininya. Cukup 2 kali wala antum abidun nama a'bud itu 2 kali gitu ya.
Jangan malah balik lagi ke atas gitu ya. Kan wala ana abidum abatum lagi. Terus wala antum lagi. Wala ana Iya. abidum lagi gitu. Sampai bingung. Jadi cuman 2 kali wala antum abiduna ma'bud. Itu yang pertama ayat ketiganya. Terus selanjutnya wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'bud. Langsung ke ending. Lakum dinukum waliyadin. Jangan ke ayat keempat lagi gitu ya. Gak kelar-kelar nanti. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Mangga. Lakum dinukum waliyadin. Lakum ka pecah. Lakum dinukum waliyadin. Hati-hati Kang Fikri, nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Mungkin sedikit dibiarkan nafas yang mengiringi ketika huruf dalnya dilafalkan gitu. Nah, jadi mungkin kalau Jawa kan ada istilah medok gitu ya. Nah medoknya dikurangi lagi sedikit, gitu ya. Dikurangi, diusahakan dikurangi lagi sitik gitu ya. Gitu. Jadi huruf dal dia syiddah gitu ya. Jadi bukan din. Kalau din dia sedikit ada dorongan nafas yang keluar gitu ya. Kemudian jangan din juga ya. Nah, coba bedakan ini ya. Din dengan din. Gitu. Harus dibedakan. Bukan dodol tapi dodol gitu ya. Dodol. Jadi di belakang gigi seri ujung lidahnya, bukan menyentuh langit-langit. Kalau menyentuh langit-langit dia ejaan huruf D. Kalau menyentuh gigi seri atas dia ejaan huruf dal. Dadi dubad. Bad, bukan dadi dubad. Bukan D tapi D. Da gitu ya. Baik, mangga boleh